Selamat siang para guru sekalian. Perkenalkan, nama saya Aurelia Kalati dari kelas 91. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh inspiratif yang saya ambil. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak para seniman serta pelukis menciptakan inspirasi atau tokoh yang ingin digambarkan mereka sehingga dapat membantu saya dalam membuat tokoh inspiratif saya. Salah satunya yang biasa mereka gunakan yaitu seni grafis. Seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak. Ada 4 macam cetak yang dapat digunakan, yaitu cetak datar, cetak tinggi, cetak saring, dan juga cetak foto. Tetapi dalam proses pembuatan tokoh inspiratif saya menggunakan teknik cetak tinggi. Alat dan bahan pun sederhana. Sederhana yang saya gunakan yaitu triplex, kemudian cat air untuk diwarnai tokoh inspiratif saya, dan juga tak lupa dengan foto tokoh inspiratif saya agar dapat membantu saya untuk menjiplak ke triplex nanti. Dan ini hasil dari hasil dari pembuatan tokoh inspiratif saya. Tokoh inspiratif saya bernama Willie Smith. Dr. Willie Smith adalah seorang aktivis. Lebih tepatnya ia dikenal dengan insinyur kehutanan. Pria berkelahiran 1957 ini sejak kuliah telah mempelajari kehutanan untuk gelar S2-nya di Universitas Wageningen, Belanda. Dia mendapatkan gelar doktor dalam ilmu lingkungan untuk penelitian disertasinya. Ia sangat dikenal karena ia mendirikan Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOS, dan juga Dr. Willie Smith ini merupakan ketua Yayasan Masarang dan Yayasan Gibbon Indonesia. Waktu demi waktu telah berlalu, banyak masyarakat tidak peduli dan tidak mau bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan terhadap lingkungan dan hutan sekitar. Jika memerlukan lahan untuk pembangunan, maka masyarakat tidak segan-segan untuk menggundulkan atau bisa saja membakar semua pohon agar mendapatkan lahan bebas untuk membangun, tanpa mereka sadari bahwa sama saja sudah merusak bagi primata-primata berharga yang hidup di lingkungan dan hutan sekitar, seperti orang utan. Dengan lingkungan dan hutan yang sangat memprihatinkan, menggerakkan hati seorang Willie Smith untuk membantu mengatasi lingkungan dan hutan sekitar yang sudah rusak dan tercemar, yaitu dengan cepat mengambil tindakan untuk menyelamatkan serta memindahkan sementara primata-primata dari sekitar lingkungan yang tercemar dengan limbah-limbah yang diakibatkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dengan menyediakan beberapa lahan untuk orang utan tinggal. Will Smith berupaya agar dapat menyelamatkan primata dan juga hutan. Ia telah bekerja sama dengan para investor Eropa untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan, yaitu teknologi yang dapat mengolah sisa-sisa olahan pabrik seperti limbah yang tidak dapat digunakan lagi, kemudian diolah menjadi bahan yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Tujuannya agar limbah-limbah tersebut tidak dapat mencemari lingkungan sekitar dan tempat tinggal bagi para primata. Dari hasil pengembangan teknologi ramah lingkungan ini, teknologi ini hanya bisa mengolah hasil limbah dari hasil limbah kayu saja, kemudian diolah menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk manusia. Manfaatnya agar manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya selain dari fosil yang didapat dari bumi, dan juga tidak mencemari lingkungan dan hutan sekitar akibat olahan limbah yang sudah tidak digunakan lagi. Dari pengembangan teknologi ini juga dapat
dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatifnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dapat dilihat bahwa dampak positif pengembangan teknologi yang dilakukan oleh Will Smith, yaitu dengan ciptakannya teknologi ramah lingkungan tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama pada listrik. Kemudian dari pengembangan teknologi ini juga ramah terhadap lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan dan hutan sekitar yang merupakan tempat tinggal bagi para primata. Seperti yang kita ketahui juga, dari sisi negatifnya dapat dilihat pasti bahwa biaya produksi dari teknologi ini cukup mahal sehingga dapat ditunda terlebih dahulu pengembangan teknologi ramah lingkungan ini di lingkungan masyarakat untuk sementara waktu. Dari sini kita ketahui, kita dapat tahu bahwa ada perwujudan bela negara yang dilakukan oleh Will Smith di dalamnya. Dengan apa yang dilakukan oleh Will Smith dapat membantu dan menyelamatkan semua primata yang hampir setengahnya punah akibat ulah dari manusia dan beribu-ribu hutan yang tidak dapat diselamatkan lagi. Jadi komitmen saya untuk membela negara yaitu sebagaimana pemerintah dan negara telah membuat lingkungan menjadi bersih dan juga telah melindungi hutan, maka kita juga harus menghormati dan menghargai serta menjaga lingkungan dan hutan agar tetap bersih dan terjaga. Dan juga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana Allah telah memberikan bumi ini kepada kita dan bagaimana ada rasa kepedulian kita terhadap lingkungan dan juga hutan sekitar. Dengan begitu berarti kita sudah menjaga ciptaan Allah dengan baik, dan ketika bangsa kita telah menerapkan perilaku ramah lingkungan ini, maka sudah terbukti bahwa ada rasa cinta terhadap tanah air. Rasa mencintai ini dengan cara melakukan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan memulai dari hal-hal terkecil hingga hal-hal yang terbesar. Nilai-nilai kebangsaan juga kita bisa ambil dari Dr. Will Smith sebagai pegangan serta motivasi di dalam diri kita, yaitu nilai produktivitas dan juga nilai kemanusiaan, di mana dia telah menciptakan lingkungan sekitar dan hutan agar tetap terjaga dan dapat dilestarikan sehingga tidak mudah tercemar dan primata yang tinggal pun dapat hidup. Dengan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mereboisasikan kembali lingkungan dan hutan yang sudah tercemar agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu makna yang bisa kita petik dan ambil yaitu apa yang sudah diberikan pada kita, maka harus menggunakannya dengan baik dan benar serta melestarikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu bagaimana kita dapat bertindak serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga lingkungan sekitar dan juga hutan agar tetap bersih, nyaman, dan enak untuk dipandang. Jika ingin seperti itu, maka kita harus sadar dan melakukan sesuatu dengan adanya niat. Karena dengan adanya niat dapat membuat semangat bagi kita untuk melakukan pembersihan dan pelestarian terhadap lingkungan dan juga hutan sekitar. Dengan semangat tersebut membuat kita untuk menciptakan sebuah karya bangsa yang baru yang dapat ditiru. Sebagaimana Allah telah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjaga bumi dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kita pun sebagai murid-muridnya harus menaati dengan cara melakukan hal-hal kecil yang dapat kita lakukan sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap lingkungan, hutan, dan juga primata-primata yang berharga. Sekian dan terima kasih.